Shalom, apa kabar semuanya teman-teman tenaga kesehatan di seluruh kawasan Nusantara, baik teman-teman dari mahasiswa S1 Kebidanan dan S1 Keperawatan, juga teman-teman dari komunitas kain dan kebaya Indonesia, serta teman-teman di seluruh kawasan Nusantara yang menikmati dan setia bersama saya di YouTube channel Erna Bayu untuk memberikan informasi kesehatan dan informasi-informasi lain yang mungkin dibutuhkan oleh Anda semuanya. Terima kasih, sebelumnya saya ingin memberikan materi tentang Raja Singa atau sifilis, namun saya berharap Anda berikan kami like, comment, subscribe, and share. Supaya apa? Supaya YouTube ini lebih berkembang dan supaya seluruh masyarakat Indonesia merasakan manfaat pengetahuan tambahan dari channel ini. Terima kasih. Baik saudaraku yang terkasih, kita akan membahas tentang Raja Singa atau sifilis. Sifilis atau Raja Singa adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Gejala sifilis diawali dengan munculnya luka yang tidak berasa sakit di area alat kelamin, mulut, atau dubur. Sebetulnya sifilis ini pernah saya bahas dalam konten YouTube saya, yaitu bagian dari infeksi menular seksual. Namun gambarannya sangat kecil dan sangat sederhana. Kita lebih perdalam lagi di materi per materi. Jadi nanti Anda akan mendapatkan beberapa materi yang sifatnya lebih dalam dan lebih bisa dipahami secara luas. Baik saudaraku yang terkasih, luka pada area kelamin yang menjadi gejala sifilis seringkali tidak terlihat dan tidak berasa sakit sehingga tidak disadari oleh penderitanya. Meski demikian, pada tahap ini, infeksi sudah bisa ditularkan kepada orang lain. Tanpa penanganan yang tepat, sifilis dapat merusak organ otak dan beberapa organ yang lain, khususnya organ jantung. Pada wanita hamil, infeksi ini juga berbahaya karena bisa menyebabkan janin tidak normal, bahkan kematian pada bayi. Oleh karena itu, semakin dini didiagnosis dan pengobatannya akan diberikan, semakin pula sifilis disembuhkan. Saudaraku yang terkasih, tentu Anda penasaran dengan gejala-gejala dari sifilis. Nah, gejala sifilis atau sipilis digolongkan sesuai dengan tahap perkembangan penyakitnya. Tiap jenis sifilis memiliki gejala yang berbeda-beda. Tahap yang pertama adalah sifilis primer. Sifilis ini ditandai dengan gejala luka yang kita sebut sebagai canker di tempat bakteri itu masuk. Yang kedua adalah sifilis sekunder. Sifilis sekunder ditandai dengan munculnya ruam pada tubuh. Yang ketiga adalah sifilis laten. Sifilis ini tidak menimbulkan gejala, tetapi bakteri ada di dalam tubuh penderita. Yang keempat, sifilis tersier. Sifilis tersier dapat menyebabkan kerusakan organ lainnya di otak, syaraf, atau jantung. Saudaraku yang terkasih, apa itu penyebab sifilis? Sifilis disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebar melalui hubungan seksual yang dilakukan dengan penderita sifilis. Meski demikian, bakteri penyebab sifilis juga bisa menyebar melalui kontak fisik dengan luka yang ada pada penderita. Maka dari itu, saat Anda menangani penderita sifilis, seorang tenaga kesehatan harus betul-betul hati-hati dan menggunakan sarung tangan. Juga, Anda harus segera mencuci tangan. Melihat penularannya, sifilis rentan tertular pada seseorang yang sering berganti-ganti hubungan seksual. Bagaimana cara Anda selaku tenaga kesehatan mendiagnosa seseorang menderita sifilis? Untuk mengetahui seseorang menderita sifilis, dokter atau tenaga kesehatan akan melakukan pemeriksaan berupa tes darah dan pengambilan cairan luka. Tes darah untuk mengetahui adanya antibodi untuk melawan infeksi. Sementara pemeriksaan cairan luka gunanya untuk mengetahui keberadaan bakteri yang menyebabkan sifilis. Bagaimana cara mengobati sifilis? Pengobatan sifilis atau Raja Singa ini akan lebih efektif jika dilakukan ketika tahap awal. Sifilis dapat diatasi dengan antibiotik, misalkan penisilin. Selama masa pengobatan, penderita dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual
sampai dokter memastikan infeksi tersebut sudah sembuh. Bagaimana cara mencegah sifilis? Penularan sifilis dapat dicegah dengan perilaku seks yang aman, yaitu setia pada satu pasangan seksual atau menggunakan kondom. Selain itu, pemeriksaan atau screening terhadap penyakit sifilis ini juga perlu dilakukan secara rutin pada orang-orang yang memiliki faktor risiko tinggi pada penyakit ini. Misalnya pada pekerja seks komersil. Jadi, Anda yang merawat di kesehatan masyarakat, Anda wajib memperhatikan mereka dan Anda juga boleh melakukan screening setelah ditemukan para pekerja seksual komersil yang menderita penyakit ini, lakukan pengobatan dan lakukan pula peringatan supaya mereka tidak melakukan hubungan seksual manakala mereka tidak menggunakan kondom. Mereka tidak melakukan hubungan seksual manakala mereka sedang dalam masa pengobatan dan dinyatakan bahwa pengobatan itu sudah tuntas dan sudah sembuh. Sekian dan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat untuk Anda semuanya, khususnya para tenaga kesehatan yang ada di pelosok-pelosok negeri. Salut buat Anda yang berjuang di sana. Kami dari sini selalu mendoakan supaya Anda semakin sukses di kemudian hari. Salam santun juga untuk teman-teman dari komunitas kain dan kebaya Indonesia, juga Anda yang berlangganan untuk mendapatkan informasi yang cukup bermanfaat ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.